Ini Bapak lanjutkan di bagian 3, latihan soal bagian 3. Sebelumnya kan video mengenai prinsip dan perhitungan. Nah, yang ketiga ini mengenai perhitungan juga. Tapi perhitungan untuk soal lanjutan. Jadi, untuk yang perhitungan sebelumnya itu kan gampang ya, tinggal dimasukkan dan dicari molnya, lalu dimasukkan yang diketahui asam lemah dan garam dan sebagainya. Nah, untuk yang kali ini Bapak mau membahas soal yang nomor 78 yang kalian pernah kerjakan bersama Bu Ika. Nah, di situ kan nomor 78 ini ya. Nomor 78 itu kan mengenai penyangga, larutan penyangga yang dihitung volumenya. Jadi, kalau dibaca ya, berapa volume larutan NaOH ya. NaOH 0,2 molar yang harus ditambahkan pada 100 ml larutan HCl 0,1 molar agar terbentuk larutan penyangga dengan pH sebanyak 9. Nah, berarti kita tulis dulu diketahuinya apa. Nah, yang pertama diketahui. Yang itu apa? Yang diketahui di sini ini Bapak punya NH4OH sebanyak 0,2 molar. Nah, ya toh. Nah, dan Kp-nya sudah diketahui itu sebelah kanan. Kp-nya diketahui sebanyak 1 dikali 10 pangkat min 5. Kalau Kp-nya diketahui, maka apa? Kpb itu basa. Berarti Kp itu merupakan menunjukkan bahwa NH4OH ini merupakan apa? Merupakan basa lemah. Nah, dari basa lemah ini kemudian ditambahkan 100 ml ya, diketahui ya, ditambahkan 100 ml HCl 0,1 molar. Nah, terus juga diketahui pH larutan penyangga itu sebanyak 9. Nah, pH-nya ini kan 9. Kita lihat yang diketahui basa lemahnya, HCl ini pasti apa? Pasti asam kuat. Kita ketahui basa lemah. Kalau berarti yang diketahui basa lemah, kita lihat yang lemah apa? Asam atau basa? Kalau yang diketahui basa lemah, maka pH campuran ini kan 9. Kita harus jadikan menjadi pOH dulu. Gimana Pak caranya? Berarti 14 dikurangi pH ya. Kan konsepnya gini ya. 14 itu kan sama dengan pH ditambah pOH. Nah, berarti kalau pOH gimana? Ya, tinggal dipindah ruas seperti matematika dasar. Berarti pOH itu sama dengan 14 dikurangi pH. 14 dikurangi pH, pH-nya diketahui sebanyak 9. Berarti pOH-nya sebanyak 5. Nah, dari pOH maka diketahui OH-nya sama dengan 10 pangkat 5. Itu ya. Kok bisa Pak 10 pangkat 5? Ya toh, kalau OH min 10 pangkat 5 maka pOH kan min log OH min. Kalau min log OH min berarti kan pOH-nya 5 sama toh, makanya OH min itu sama dengan 10 pangkat 5. Tinggal ini 5-nya kalian tarik pangkat ke atas jadi 10 pangkat min 5 gitu ya. Nah, yang ditanyakan apa Pak? Yang ditanyakan adalah volume mili NH4OH. Nah, di sini diketahui NH4OH itu hanya apa? Hanya molaritasnya aja. Nah, langkah-langkahnya seperti biasa. Yang pertama menentukan mol. Pertama, molnya NH4OH. Nah, menentukan molnya NH4OH kalau yang di video sebelumnya itu kan berarti mililiter ya, volume mililiter dikali dengan konsentrasi. Nah, di sini Pak, untuk NH4OH tidak diketahui mililiternya berapa. Oleh karena itu, Bapak menganggap NH4OH ini diandaikan sebanyak X mililiter. Ya, Bapak ganti menjadi X mililiter. Nah, di mana X ini nanti yang kita cari. Nah, ini yang kita cari. Oleh karena itu, X mililiter dikali 0,2 molaritas sama dengan 0,2 X milimol. Oke. Yang kemudian untuk mol HCl sama. Berarti apa? Mililiter dikali molaritas. Mililiternya berapa? 100 mililiter ya. Coba dibaca lagi yang diketahui ya. Berarti Nah, berarti 100 ml dikali 0,1 molaritas sama dengan 10 milimol. Nah, dari sini baru kita masukkan ke step selanjutnya yaitu menghitung OH dan pH. Ya, dari OH min ini kita cara menyarinya kita harus MRS dulu. Kenapa kalau harus RMS? Karena yang diketahui yaitu asam kuat dengan basa lemahnya. Kalau asam kuat dan basa lemah, berarti ini menggunakan cara pembuatan tidak langsung. Berarti basa lemahnya harus berlebih. Oke. Ingat basa lemahnya harus berlebih. Nah, di sini Bapak tulis dulu yang diketahui MRS NH4OH berapa mula-mulanya Pak? Mula-mulanya sebanyak 0,2 X milimol. Nah, HCl-nya berapa? 10 milimol. Kalian tulis. Nah, Pak, untuk yang di reaksinya ini gimana cara nulisnya? Ingat, untuk asam lemah itu harus apa? Harus berlebih. Oleh karena itu kalau berlebih berarti di sisanya dia harus sisa. Nah, kalau berlebih berarti asam kuatnya dia akan apa? Akan habis. Gimana caranya asam kuat ini akan habis? 10 kurang berapa?
agar nilainya 0. Berarti 10 kurang 10. Oke. Berarti reaksinya sebanyak 10, ditulis juga nilainya 10 milimol ya. Tinggal ditulis ini 0,2x kurangi 10 gimana? Ya udah 0,2x min 10. Nah, 0 ditambah 10 berarti 10, 0 tambah 10 berarti 10. Kemudian di step selanjutnya, nah, di step selanjutnya ini kita mencari OH-nya, tinggal dimasukkan. OH- sama dengan Kb dikali B basa lemah konjugat, basa lemah dikali garam atau asam konjugasi ya. Nah, OH-nya diketahui enggak? Diketahui, ini ya, sudah diketahui di awal. Nah, OH-nya sebanyak 10 pangkat min 5, Kb-nya juga diketahui 10 pangkat min 5 ya. Nah, sama-sama 10 pangkat 5. B-nya tulisnya gimana Pak? Ya tulis ini 0,2 min 10. 0,2x min 10 dan juga garamnya sebanyak berapa? 10 milimol. Nah, dari sini ini sudah sebenarnya kita bisa mengetahui nilai X. Nah, nilai X ini kita bisa mengetahuinya menggunakan operasi matematika. Jadi Bapak dari ruas yang kanan ini, Bapak pindah ke ruas kiri, berarti 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat min 5. Dan ini kan ruas bawah ya, 10-nya ini ruas bawah, Bapak pindah ke ruas kanan akan menjadi dikali 10. Nah, 10 pangkat min 5 dikurangi 10 pangkat min 5 kan 1. 1 kali 10 berapa? 10. Ya, 10 sama dengan ini tetap 0,2x min 10 ya toh. Berarti 10 sama dengan 0,2x min 10. Dari sini 10 ini min 10 Bapak pindah ruas menjadi sebelah kiri, berarti 10 tambah 10 sama dengan 0,2x. 20 sama dengan 0,2x, berarti 20 per 0,2 sama dengan x, sehingga x-nya itu sebanyak 100 mili. Pak, ini kok bisa Pak? 20 bagi 0,2 sama dengan 100. Ya, caranya tinggal gini, 20 apa? Kan dibagi sama 0,2 kan 2 per 10. Berarti kan sama dengan 20 dibagi 2 per 10 sama dengan juga 20 kali 10 per 2 gitu ya. Nah, ini 2 dicoret, coret jadi 10 sama dengan 100. Sama toh? Nah, sehingga volume Na4OH yang diperlukan yaitu sebanyak X mili, atau jawabannya yaitu 100 ml. Nah, ini dipahami, Bapak rasa juga kalian juga sudah paham, sudah dibahas pertemuan dengan Bu Ika. Nah, kemudian Bapak ingin mengajak kalian mengingat kembali untuk yang penambahan asam dan basa ini masuk ke prinsip lagi ya. Yang pertama banget Bapak masuk itu kan kita belajar mengenai penyangga, di mana penyangga ini Bapak memiliki contoh penyangga itu CH3COOH sama CH3COO min ini ya. Nah, sini ada CH3COOH, ada CH3COO min. Nah, di dalam larutan Bapak punya CH3COOH sama CH3COO min. Nah, Bapak mau ngasih apa? Penambahan sedikit asam. Nah, asamnya di sini Bapak mau pakai HCl. Berarti yang bereaksi di sini adalah apa? H+ karena asam. Nah, H+ ini kemudian akan bereaksi dengan apa? Dengan CH3COO min. Nah, reaksinya sebagai berikut. Ini ya. Nah, CH3COO min ketika bereaksi dengan H+ akan menghasilkan CH3COOH. Baca sebelah kanan. Penambahan H+ dari sedikit asam kuat dari HCl akan bereaksi dengan CH3COO min. Nah, ya, akan bereaksi dengan apa? Bereaksi dengan CH3COO min akan kembali membentuk CH3COOH ya. Ya kan, dari reaksi ini kan bereaksi di CH3COO min terus kembali membentuk CH3COOH. Oleh karena itu, larutan penyangga ini dapat mempertahankan harga pH-nya. Sehingga apa? Kesetimbangan di yang penjelasan tadi, kesetimbangan ini yang awalnya ditambahkan ke ruas kanan akan bergeser ke ruas kiri. Nah, kalau bergeser ke ruas kiri kan ini kan ada CH3COOH, maka bergeser ke semakin asam ini ya. Kesetimbangan bergeser ke arah kiri sehingga pH semakin kecil sedikit atau semakin asam. Oke. Untuk yang penambahan sedikit basa gimana? Berarti NaOH ini akan dicemplungkan ke dalam larutan penyangga, di mana yang bereaksi itu merupakan spesi OH- ya, merupakan spesi OH-. Nah, dari spesi OH- ini akan bereaksi dengan CH3COOH. Nah, ketika bereaksi dengan CH3COOH akan kembali membentuk CH3COO-. Nah, reaksinya di bawah, CH3COOH plus OH- menjadi CH3COO- lagi ya. Perhatikan kalimat di sebelah kanan, penambahan OH- dari sedikit basa kuat NaOH akan bereaksi dengan CH3COOH, sama ya, bereaksi dengan CH3COOH sehingga reaksi kembali membentuk CH3COO-. Nah,
sehingga karena ini bergeser ke arah kanan ini ya, dari ditambahkan di kiri menjadi kanan, ditambahkan ke kiri menjadi kanan, sehingga bergeser ke arah kanan, sehingga menjadi apa, sedikit basah, cuma sedikit, enggak sampai banyak, mungkin 0, nah ini Bapak kira kalian bisa memahami ini, sehingga dari pemahaman yang kalian dapat ini bisa untuk menjawab soal-soal di ulangan.